kak. Shalom. Shalom. Jemaat yang Aku juga kata aku lupa. Ini lah. Aku lupa. Ini loh. Shalom. Namaku Stefan. Buka TikTok isinya galau semua. Yang bener aja. Ke gereja cuma karena seseorang, yang bener aja rugi dong. Datang waktu ke gereja masih pendoa. Yang bener aja. Rugi dong. Datang gereja, datangnya telat, yang bener aja. Rugi dong. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ke gereja tapi gak ikut pendalaman Alkitab. Yang bener aja. Rugi dong. Malam minggu gak ngapa-ngapain, yang bener aja. Rugi dong. Rugi dong. Shalom teman-teman, jangan lupa ikuti ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam dan juga ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di gereja. See you, bye. Shalom. Bisa dong kalian bangkit berdiri terus tos ke kanan kiri kalian say shalom. Ke Stanley juga dong, ke Stanley juga dong. Oke. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita mari berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semuanya di sini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kau yang boleh berkati ibadah hari ini sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, yuk kita memuji nama Tuhan sekali lagi yuk. Tos ke kanan kiri kalian, semangat, semangat. Oke, yuk.
pujiannya dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Tepuk tangannya dong. Bersuka. Aku belum lihat senyumnya. Mana senyumnya? Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sorak-sorai bagi nama Dia. Teman-teman, kalau hari ini kita boleh bersuka itu karena Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama muji nama Tuhan lebih lagi. Yuk teman-teman, semangat. Kasih tos kanan kiri lagi deh. Yesus kita mulia teman-teman. Yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kepalkan tanganmu, say. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Karena Kau menciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
Tuhan, teman-teman boleh duduk kembali, tetap di hadiratnya. Yuk kita sama-sama mau masuk ke hadirat Tuhan. Siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Yuk teman-teman, kita sama-sama pujikan pujian ini. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku,
kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Oh, I love you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar lagu ini. Love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, I love you have been faithful. Oh, I love you have been so good. With every breath that I am able,
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh setia dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat segala hal yang Engkau lakukan bagi setiap kami. Kami sadar betul kami bukan apa-apa tanpa Engkau Bapa. Kami boleh hidup hingga saat ini, kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati segala berkat-Mu saat ini. Semuanya karena kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mulai hari ini kami rindu sebagai anak-anak-Mu memberikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Here I am to bow down. Here I am to jadikan ini sebagai pujian yang mengalir dari dalam hatimu. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you stand out in the darkness. Open my eyes, let me see beautiful. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know. I never know how much it costs to
to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ya Yesus, Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu membawakan hidup kami, memberikan hidup kami sepenuhnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Ubah hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang militan di hadapan-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang Kau pakai sejak mereka muda, sehingga melalui hidup mereka nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Shalom. Oke. Luar biasa ya. Seberapa pun kita yang hadir pada sore hari ini, siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah? Angkat tanganmu. Ya. Oke. Bisa maju? Nah, biar kita nggak terlalu jauh gitu ya. Ayo. Nggak usah takut. Ayo maju. Ayo. Ayo semangat, semangat, semangat. Ya. Ini kan youth kan ya. Shalom juga yang melihat di tayangan streaming maupun tundanya gitu ya. Oke. Sore hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu hal yang mudah untuk dikatakan. Terlebih lagi buat kita anak-anak muda. Kok kita Om? Iya, Om kan masih muda juga gitu ya. Makanya saya ngomong kita gitu ya. Setiap kita adalah anak-anak muda. Hari-hari ini tantangan kita nggak mudah. Benar? Teman-teman kita, wah banyak hal yang mereka lakukan, banyak hal yang mereka perbuat tidak berkenan sama Tuhan. Hidup itu diperhadapkan pada banyak pilihan. Tapi ketahuilah bukan pilihan itu yang menentukan bagaimana kita nantinya. Tapi keputusan yang kita ambil dari sekian banyak pilihan itu, itulah yang menentukan bagaimana kita nantinya. Apakah kita hidup sebagai anak yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Sore hari ini ada sebuah tema yang juga menjadi sebuah tema dari gereja kita. Nah, pasti tahu ya, apa itu? Born again. Lahir lagi, lahir baru. Sebuah kata yang saya yakin kalian gak asing lah ya. Jadi sudah sering kali diperdengarkan. Cuma apa sih lahir baru itu? Apa sih lahir itu? Gitu ya. Sampai ada seorang namanya Nikodemus memiliki sebuah ketertarikan gitu ya. Sampai secara pribadi dia datang sama Tuhan Yesus. Apa maksudnya itu? Bisa dibuka 1-2 gambar tentang baby. Coba. Yang sudah, iya. Lucu ya? Wah lucu sekali. Gitu ya. Bayangkan kalau ini adik kalian. Atau saudara kalian. Kira-kira gemes enggak? Wih mentolo ya, pipine diu. Ya kan ada beberapa anak yang seperti itu ya. Lucu, ya. Di mana-mana yang namanya kelahiran, kehadiran keluarga baru itu sesuatu yang dinantikan. Mendatangkan sukacita atau duka cita? Sukacita, bener, seneng banget gitu ya. Kalau ada keluarga baru datang, saya ingat dulu waktu anak saya yang pertama Ruth, gitu ya. Waktu itu dia masih kelas 4 atau kelas 5 SD gitu ya. Saya kabari, Ruth, kamu punya adik loh. Wah seneng dia. Pingin segera tahu gitu ya. Pingin segera menemui adiknya.
Wah, dia gemes lihatannya, wah senang, sukacita luar biasa. Di antara banyak hal gitu ya, apalagi selain kelahiran, ulang tahun ya kan, apalagi hari jadi, apalagi pokoknya itu hal yang mendatangkan sukacita, benar nggak? Tapi sebaliknya, kematian itu mendatangkan duka atau bagaimana? Apakah ketika kalian datang gitu ya ke rumah saudara, tetangga, ada yang meninggal, lu mati lucu, wajahnya kok gitu? Dimarahi orang saudara, benar enggak? Lu anak ini nggak tahu sopan santun, benar enggak? Justru kita akan ikut berempati, datang gitu kan, ikut dalam kesedihan keluarga itu. Sama, gitu ya. Kelahiran baru bukan saja Tuhan yang senang, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, gitu ya. Saya catat di sini Lukas 15 ayat 10, coba dibuka. Lukas 15 ayat 10. Bisa? Iya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kelahiran baru tidak bisa lepas dari yang namanya pertobatan. Tidak bisa lepas. Dengan kata lain, kalau kita ngomong saya sudah bertobat, saya sudah percaya sama Yesus, tapi engkau tidak lahir baru, maka pertobatanmu dipertanyakan. Kalau dulu di kampus, di sekolah, kebun binatang keluar, ada yang suka malahi temennya, ya kan? Jatah hari ini belum loh ya, ayo, ya kan? Awas kalau enggak kamu, pulang lewat mana kamu, ya kan? Enggak tahu masih musim nggak zaman sekarang model-model kayak gitu, ya? Atau apalagi mudah tersinggung dan lain sebagainya. Begitu kalian bertemu dengan Yesus, begitu kalian ditangkap sama Tuhan, harusnya hal-hal seperti itu ditinggalkan. Benar? Nah, ya. Tapi kalau tidak, maka nggak perlu orang lain yang bertanya pada diri kita. Kita sendiri harus bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah saya benar-benar bertobat dan lahir baru? Setelah itu segera berbalik, minta ampun sama Tuhan. Nah, malam hari ini atau sore hari ini ada 3 poin saja. Dia ada 3 poin saja yang saya percaya ketika kalian sebagai anak-anak muda di tempat ini mau melakukan itu, akan ada sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup kalian. Tuhan bisa pakai kalian dengan luar biasa. Gitu ya. Ayo semangat. Gitu ya. Tadi kan pada waktu awal pujian itu semangat sekali tuh ya pujiannya. Om kan di belakang tuh ya, saya di belakang. Cuma ekspresinya begini tok gitu ya. Tepuk tangan sambil kayak apa namanya? Enggak tahu kakinya dipaku enggak ya di itu ya. Di lantai enggak kan ya? Coba diangkat kakinya. Coba berdiri. Ini kan anak youth kan, ayo berdiri. Coba kasih tos kanan kiri. Ayo tos. Ya. Semangat, katakan semangat. Gitu dong, ya. Anak muda harus semangat. Yuk silakan duduk. Ya. Jangan lemes, jangan loyo, ya. Ayo. Semangat untuk Tuhan, ya. Di sini kan nggak dipaksakan datang ya. Nah, ada sebuah kerinduan kan? Begitu ketika kalian masuk ke tempat ini, ketika kalian datang dengan sebuah kerinduan yang luar biasa, kerinduan kalian nggak akan sia-sia. Ya, apapun yang akan disampaikan di depan nanti, kalian akan tangkap itu dan itu akan mengubahkan hidup kalian. Amin. Oke, poin yang pertama, ya, atau belum masuk poin yang pertama, gitu ya. Jadi ketika kita lahir baru sebagai apa sih? Kita lahir baru sebagai pribadi-pribadi yang masuk dalam anggota kerajaan surga. Betul. Ya, kerajaan surga. Kingdom family. Wah,
Ya, kalau kita dengar kata kerajaan, keren nggak? Keren, ya kan? Kalau kita lihat tayangan, kalau kita lihat profil-profil anggota kerajaan, kerajaan manapun itu, pasti keren-keren. Entah itu pakaiannya, entah itu cara berbicaranya, perlakuan orang pada keluarga kerajaan, pasti berbeda. Benar? Itulah identitas kalian. Saya tanya, sebagai anggota kerajaan surga, hidupnya sembarangan nggak? Enggak. Ya. Sebagai royal family, sebagai anggota keluarga kerajaan, wah ada aturan-aturan demikian yang harus ditaati. Ya, bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan, table manner-nya bagaimana, ya kan? Nggak drum-band kan di meja, ya kan? Sendok ketemu piring, tuang, tuing, tuang, ting, wah, dilihatin. Ini gimana ini ya? Waduh, ya. Tapi pasti tertata hidup mereka. Sama. Kita memiliki kingdom value, nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, dan harus kita hidupi. Amin. Nah, oke, baru kita masuk poin yang pertama. Yang pertama adalah kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Kita berbeda. Cara berpikirnya harus dirubah. Cara berkatanya harus dirubah. Cara bersikapnya harus dirubah. Yang dulunya suka ngomong kotor, yang tadi Om bilang tadi ya, kebun binatang keluar, ya kan, apalagi umpatan-umpatan mudah keluar. Kalau kesenggol dikit, wah awas ya, wah tangannya sudah mulai gini, gitu kan, bukan memberkati, gitu ya. Kalau dulu gini, sekarang gini, wah Tuhan Yesus memberkati ya, ganti. Gitu ya. Harus ada perubahan yang nyata. Mudah enggak? Enggak mudah. Kita akan dianggap sebagai makhluk yang aneh. Kita akan dianggap sebagai pribadi yang aneh. Nggak enak Om, teman-temanku itu kalau aku nggak ngikuti gaya mereka, nggak ngikuti style mereka, anak zaman now, wah ya ketinggalan zaman Om, nggak punya teman. Iya atau iya? Karena kita dianggap pribadi yang aneh, gitu ya. Saya ingat dulu, bahkan semenjak SD gitu ya. Ketika kita berusaha menghidupi firman Tuhan, kita dianggap sebagai makhluk yang aneh gitu ya, kayak dianggap alien gitu kan. Bukan bagian dari kelompok mereka. Ya enggak apa-apa. Itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Ketika mereka berbondong-bondong gitu kan, menonton sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Ayo, enggak, gitu kan. Wah kamu ini sok suci kamu, ya kan? Ya enggak apa-apa. Emang kenapa? Ya kan? Harus punya hal seperti itu. Hal-hal seperti itu terkadang kita kalau bersama dengan sesama anak Tuhan gitu ya, wah kelihatannya baik. Ya. Tapi ketahuilah, hal yang paling tersembunyi di kamar kalian atau ketika kalian sendiri, di tempat itulah sebenarnya Tuhan sedang menguji hidup kalian masing-masing. Apakah hidup kalian berkenan sama Tuhan atau enggak? Karena nggak ada yang tahu, benar enggak? Ketika kalian sendiri, kalian mau ngapain aja, ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu, ya kan? Tapi ada satu pribadi yang tahu, yang melihat kalian 1 kali 24 jam, setiap saat, setiap detik, ya, memperhatikan hidup kalian. Dan dia tahu apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita posting di sosial media dan banyak hal yang lainnya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan janganlah berfokus atau berpusat pada hal-hal yang lahiriah yang kelihatan dari mata orang. Orang bisa pretending, benar nggak? Berpura-pura baik di hadapan orang lain. Tapi yang asli itu kelihatan, ya tadi itu seperti yang bilang tadi, ketika kalian sendiri. Originalitas kalian itu terlihat di situ. Ayo,
miliki hidup yang militan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Harus berani hidup berbeda. Orang lain hanya bisa memberikan dorongan pada kalian. Ayo, teman-teman kalian di sini hanya bisa memberikan dorongan pada kalian. Tapi keputusan ada pada diri kalian sendiri. Bukan orang lain. Bukan pada pembina kalian. Kalian bisa saja pretending, kalian bisa saja tampil gitu ya, rohani di hadapan mereka. Tapi biarlah itu bukan hanya sekedar penampilan luarnya saja. Tapi biarlah luar dalam itu yang kalian kerjakan hidup kalian. Amin. Sehingga nanti Tuhan akan pakai kalian dengan luar biasa. Gitu ya. Generasi inilah generasi yang diperbutkan oleh dua pihak. Yang pertama adalah pihak Allah, dan yang kedua adalah pihak iblis. Karena kalian adalah hidup di akhir zaman. Ya, kalau kalian nggak aware dengan hidup kalian sendiri, habis. Ya, makanya ayo sebagai anak muda miliki kerinduan, bukan hanya kerinduan tapi ketetapan hidup yang mau hidup berkenan sama Tuhan. Nggak perlu peduli apa kata orang, tapi peduli apa kata Tuhan. Itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih penting. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak lagi sama dengan dunia. Berani berkata tidak pada hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Berani berkata tidak terhadap dosa. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa setiap kita yang percaya sama Kristus adalah ciptaan yang baru. Ya, dikatakan yang lama sudah berlalu. Sudah. Nggak usah ingat-ingat lagi masa lalu kalian. Seringkali iblis itu suka nggoda melalui pikiran kalian. Gitu ya. Kamu itu lu dulu tuh suka berbuat dosa. Kamu itu lu dulu ya, seringkali gitu. Dulu balik kembali aja, nggak mungkin kamu berkenan sama Tuhan, nggak mungkin, nggak bisa, terus seperti itu. Kalau itu kalian ikuti, iya bener ya, iya bener ya, balik kalian pada kenakalan yang masa lalu. Tapi ketika kalian berani berkata tidak, iya benar itu masa lalu, tapi sekarang begitu aku ditangkap dengan Kristus, aku mau hidup bagi Dia. Ambil keputusan itu. Ya. Kemudian Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Juga Roma 12 ayat 2. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada hal yang menarik di situ. Kata pembaruan, gitu ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubah, kata pembaruan di situ menggunakan kata metamorfo. Pernah belajar biologi kan? Nah, metamorfosis. Nah, kalau ingat metamorfosis ingat apa? Kupu-kupu bisa dibuka coba gambarnya. Nah, ada lagunya kan ya? Telur-telur, ulet-ulet itu kan. Kepompong, kupu-kupu, nggak usah dilanjutin. Ya. Sesuatu dari sesuatu yang ugly, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak indah, tapi berproses. Ya, berproses dari ulat yang merusak, bener gak? Ulat itu ngerusak banget. Daun-daun itu wah dimakanin sama dia. Jadi lubang-lubang nggak bagus, gitu ya.
Tapi dalam suatu tempo tertentu, by proses, dia akan berubah menjadi kepompong. Dan begitu dia jadi kepompong, tinggal beberapa waktu saja, dia berubah menjadi kupu-kupu. Sesuatu yang indah. Hidup itu proses. Perubahan itu sebuah proses, katakan sama proses. Iya, siapa disuka proses, angkat tangan di sini. Gak ada yang angkat tangan, kenapa? Gini ya. Siapa yang suka diproses, angkat tangan di sini. Gak ada, kenapa gak suka diproses? Berat, nih apalagi sakit katanya. Sakitnya tuh di sini ya. Sakit. Tapi justru sesuatu yang menyakitkan itulah yang menyelamatkan hidup kita. Siapa pernah di sini lihat petani, terutama petani buah? Tahu nggak kalian kalau kalian suka makan apa tuh? Apel, apalagi jeruk, apalagi pokoknya buah-buahan gitu ya. Buah itu nggak akan bisa bagus. Buah itu tidak akan bisa besar. Buah itu tidak akan mencapai produk terbaiknya ketika pohon itu tidak dipersiapkan sedemikian rupa. Seorang petani tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Ada cabang-cabang yang tidak penting, gitu ya, yang harus dipotong. Bahkan ketika berbuah, tidak semua buah yang ada itu nantinya akan dibesarkan, dilihat. Ini buahnya buruk. Sesuatu yang buruk dibuang. Apa yang terjadi ketika petani itu berpikir, aduh sayang, gitu ya, eman. Apa yang terjadi? Ya hasilnya tidak akan bagus. Karena nutrisinya itu dibagi antara buah yang satu dengan buah yang lain. Mau gak mau petani harus mengambil sebuah keputusan untuk memangkas hal itu. Sama. Ketika hidup kalian sedang diproses dengan Tuhan, dengan dalam kehidupan ini, dengan berbagai macam hal yang kalian alami, percayalah semua itu terjadi karena Tuhan mengasihi kalian. Mungkin dengan teman, mungkin orang tua, ya. Seringkali sebagai anak muda kita ini berpikir bahwa generasi di atas kita atau orang tua kita itu bersikap tidak adil sama kita. Benar atau benar? Iya atau iya? Papaku ini loh ya, kok kayak gini sih? Kok berbuat seperti ini sih? Kan gak enak. Aku maunya kayak gini loh. Kita itu maunya instan. Tapi Tuhan suka dengan proses. Katakan satu sama lain, Tuhan suka proses loh. Ayo mau diproses. Ya, harus mau. Karena mau atau nggak mau, suka atau nggak suka, proses itu berjalan. Ya, tahu nggak sih kalian? Pasti dah tahu. Kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Kenapa kok sampai harus 40 tahun sih? Padahal secara geografis, secara letak, secara posisi harusnya bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, walaupun itu cuma berjalan kaki. Dengan jumlah mereka sekalipun nggak perlu 40 tahun. Tapi karena kedegilan dan ketegar-tengkuan mereka. Kalau selama kita diproses dengan Tuhan, kalau kalian diproses sama Tuhan, kalian bulet protes terus sama Tuhan, ya jangan salahkan. Kalau waktu itu enggak selesai, ya ikuti saja setiap proses dalam hidup ini. Karena proses itu indah pada waktunya. Oke, jadi pembaruan akal budi, siapa yang mengerjakan? Tuhan. Bagian kita adalah cuma mau saja. Nurut. Nah ya, nurut itu gampang atau gampang?
gampang diucapkan, susah dilakukan, benar enggak? Nah, paling gampang gini. Waktu ujian, close book, ya, ditinggal sama dosennya keluar, ditinggal sama gurunya keluar, gak balik-balik. Itu pernah, ya, mengalami gitu. Wah, mulai yang tidak memiliki dedikasi, gitu kan, gerilya, wah buka, ndak ada yang ngawasi, buka. Padahal tanpa tahu ternyata di balik itu ya, di jendela itu dilihat gitu ya. Oh, gitu kan. Waktunya sudah mau habis, baru gurunya datang. Kumpulkan. Wah, seneng kan? Wah. Tapi yang tadi ngambil keputusan tidak mau buka buku karena memang soalnya susah, ya kan? Yang lain sudah selesai, ini dari 5 pertanyaan baru bisa jawab 3, kata lagi gitu. Waduh, gimana nilaiku ya? Ya. Tapi begitu nilai keluar, wah, yang bisa ngerjakan 5 tadi, kalian remedi. Ya. Tapi yang 3, enggak. Heran kan, loh kok bisa? Ya karena diawasi sebenarnya, gitu ya. Bukan tanpa pengawasan. Hidup kita juga seperti itu. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan nggak ada yang tahu, nggak diawasi sama Tuhan. Tuhan tahu. Walaupun papa mamamu nggak tahu, keluargamu nggak tahu, saudaramu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan main-main dengan hal itu. Nurut saja. Ikuti saja setiap proses yang ada. Indah pada waktunya. Poin yang kedua. Kalau tadi kita belajar apa? Hidup dalam nilai-nilai kerajaan surga. Dan yang kedua adalah di dalam sebuah negara, dalam sebuah kerajaan ada yang namanya undang-undang dan aturan. Kita nggak bisa hidup tanpa sebuah aturan. Paling sederhana, hidup kita sendiri aja, nggak usah melibatkan orang lain, itu pun juga ada aturan. Coba kalian nggak makan 2 hari, apa yang terjadi? Oh kuat oh ya 3 hari, lanjutin aja, gitu kan? Nggak, lama-lama nggak kuat, bener nggak? Karena tubuh itu juga punya aturan. Makan pagi, siang, malam. Demikian juga istirahat, ada aturan, ada aturannya. Kalau tidur malam gitu kan, enggak boleh terlalu larut, kenapa? Kalian nanti bisa pelajari. Jadi di dalam diri kita sendiri saja, nggak usah melibatkan orang lain, itu pun sudah ada aturan. Apalagi ketika itu melibatkan pihak lain, wah pasti ada aturan. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita berkomunikasi, itu ada aturannya semua. Gitu ya. Ada aturan dalam kerajaan surga. Ketika kita ngomong, aku mengasihi Kristus, aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan aku adalah pribadi yang lahir baru, tapi hidup kita tidak berpadanan dengan hal itu, seperti tadi bilang di awal, pertanyakan keselamatan. Karena setiap orang yang mengaku dirinya adalah orang yang percaya sama Tuhan, dia pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Buka Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yuk. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Oke. Membacakan ya. Jika kamu mengasihi aku, hanya besar, berarti siapa di situ yang dimaksud? Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi Yesus, maka dikatakan apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ya. Ini penting nih. Perlu kita pahami dengan betul. Jadi tidak mungkin kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi nggak mau nurut sama Tuhan, nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan, hidupnya nggak mau dirubahkan, yang suka ngomong hal-hal yang tidak baik tetap ngomong hal-hal yang tidak baik. No. Baca lagi ayat ini. Harus berubah, harus menuruti segala perintahku. Ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Next. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pegang ini sebagai kunci dalam hidupmu. Apa itu? Memang benar. Ketika kita cuma berhenti di ayat 15, Yohanes 14:15 dikatakan, kalau kita ngomong kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya. Berat atau tidak? Berat. Ya, karena kita harus menjadi pribadi yang berbeda tadi, benar ya? Tetapi dikatakan Tuhan tahu. Tuhan ngerti keterbatasan kalian. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, aku nggak bisa. Tuhan itu sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Katakan sesama, tanggung jawab. Ya. Jadi jangan heran kalau dia menyuruh kita sesuatu, dia terlebih dahulu melakukannya. Mengerjakannya bagi kita terlebih dahulu, memberikan contoh terlebih dahulu bagi kita, memberikan teladan dulu bagi kita. Jadi dia bukan Bapa yang sewenang-wenang, bukan Tuhan yang sewenang-wenang, enggak. Kalau dia perintahkan sesuatu, dia tahu keterbatasanmu dan dia berikan penolong. Yang memberikan guidance, yang memberikan tuntunan dalam hidup setiap kalian. Yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita masing-masing. Ya, jadi kalau gitu ada alasan enggak untuk tidak menuruti perintah Tuhan? Enggak ada, betul. Ya, no excuse. Tuhan, untuk yang satu ini Tuhan ya, aku minta pengecualian Tuhan, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ayat 16, 17 sudah dikatakan aku memberikan penolong lain. Kalau kamu ngomong kamu nggak bisa, kalau kamu ngomong kamu nggak sanggup, Roh Kudus memberikan kesanggupan. Jadi nggak ada alasan. Katakan kanan kirimu, bro, sis, nggak ada alasan nggak nurut sama Tuhan. Ayo. Nah, ya. Nah, perkataan kalian didengar loh sama pemerintah kalian. Ya. Jadi mulai malam hari ini ndak ada lagi yang aneh-aneh lagi. Ya, harus tunduk sama Tuhan. Ndak ada apa tadi katakan? Nggak ada alasan untuk tidak nurut sama Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus dalam hidup kalian. Yang menuntun kalian, yang membimbing kalian sehingga hidup berkenan sama Tuhan. Nah, poin yang ketiga, komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Ya, oke. Penting nggak komitmen itu? Wah, penting banget. Di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah pekerjaan, di dalam apapun juga komitmen itu diperlukan dan perlu dilatih. Ya, cepat saja, nggak sampai 5 menit. Bagian yang pertama dari komitmen, buka 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Yuk. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Oke. Tetapi jauhilah tahayul yang dan dongeng nenek-nenek tua. Tetapi dikatakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini berbicara tentang disiplin diri. Katakan sama-sama disiplin diri. Disiplin diri, betul. Ya. Hidup itu perlu disiplin dalam bidang apapun. Entah itu dunia prestasi pendidikan, dalam pekerjaan, dalam apapun disiplin diri itu sangat penting. Kalau kalian tanya
orang-orang yang hebat, orang-orang yang top pada posisi mereka saat ini, mereka hidup dalam disiplin yang luar biasa. Tanya teman-teman kalian yang di depan tadi, yang bisa main musik dengan luar biasa. Tanya, apakah mereka ya wis gini-gini aja mainnya? Enggak. Pasti mereka punya kerinduan, dan kerinduan itu mendorong mereka untuk terus berlatih, dan terus berlatih. Sampai mereka mencapai sebuah titik yang luar biasa. Benar? Itu yang harus terjadi. Jadi bagian yang pertama di dalam komitmen adalah milikilah komitmen untuk mendisiplin diri. Kalau di dalam dunia ini aja hal itu penting, apalagi di dalam hal rohani. Ayo bangun hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Doa, baca firman Tuhan, kerjakan itu, lakukan itu. Om ngantuk, apalagi om bosen, om gak ngerti, dan berbagai macam lainnya. Sudahlah, kerjakan saja. Tadi dikatakan apa? Nurut. Nah, bagian yang kedua, tadi yang pertama apa? Disiplin diri. Yang kedua, di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Bisa tolong dibukakan? Ibrani 10, 24-25, 24 dulu. 24. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Om kan tadi mau ngomong kan, kalian hidup di akhir zaman. Tahu nggak? Komunitas itu menentukan kualitas. Katakan sama-sama, komunitas menentukan kualitas. Itu sebabnya dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya pilih-pilihlah dalam komunitas. Apa? Pilih-pilih dalam komunitas, benar. Ya, enggak apa-apa. Dan memang harus pilih-pilihlah dalam komunitas. Bukan cuma hore saja, bukan cuma seneng saja. Tapi apakah komunitas yang kalian masuki sekarang ini membawa kalian maju, membawa kalian semakin baik, atau justru sebaliknya, membawa kalian turun dan menjerumuskan hidup kalian? Karena hanya kesenangan sesaat. Yang namanya kesenangan ya menyenangkan, bener enggak? Enjoy, wah pokoknya enjoy. Iya, kamu enjoy sekarang, itu kan? Tapi berapa tahun ke depan, waduh kalian akan misal, kenapa ya 5 tahun lalu aku sia-siakan waktuku, sia-siakan hidupku untuk hal yang tidak baik ya. Tapi ketika kalian menyesal ya sudah. Apakah kita bisa balik itu? Kalau zaman dulu ada film Doraemon ya, tahu? Yang mereka dia punya apa namanya? Kayak time travel gitu ya. Bisa kembali ke masa lalu, balik lagi, enggak bisa. Dan hidup kenyataan enggak bisa. Penyesalan hanya menjadi penyesalan. Itu sebabnya sebelum kalian menyesal di depan, ya, nanti di depan sana, maka tata hidup kalian sejak sekarang. Pilih komunitas yang bisa membangun kalian. Pilih komunitas yang rohani di sini. Ya, jauhkan hal-hal yang tidak baik. Teman-teman kalian tidak baik, hindari hal-hal seperti itu. Karena sadarilah, karena memang benar pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Sehebat-hebatnya kalian, ya, serohani-rohaninya kalian, tapi kalau kalian terus bergaul, terus bergumul gitu ya, sama teman kalian tidak hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Ikut. Cara ngomongnya, cara bersikapnya, tiba-tiba tanpa sadar sudah berubah. Siapa yang menyadari terlebih dahulu? Kalian? Bukan. Lingkungan kalian. Loh, kamu kok jadi gini?
Kok aneh kamu? Dulu kamu nggak gini loh. Kalian nggak sadar itu? Loh, iya ta? Loh, bener ta? Tanpa kalian sadar, kalian sudah jauh banget menurunnya. Nah, ya, 3 hal. Apa tadi? Yang pertama, hidup dalam nilai-nilai kerajaan surga. Yang kedua, sadarilah bahwa hidup itu ada aturan, tetapi kita tidak sendiri. Ketika kita mau menuruti firman Tuhan, ada Roh Kudus, sehingga nggak ada alasan untuk excuse. Dan yang ketiga apa? Komitmen, betul. Ayo bangkit berdiri. Pemain musik bisa maju. Malam hari ini, tidak besok, gitu ya. Tapi malam hari ini, tutup mata kalian, tidak usah toleh kanan kiri. Yang tahu kondisimu, yang tahu kerohanianmu, hanya Tuhan dan dirimu sendiri sebenarnya. Mari koreksi diri kalian masing-masing. Apakah selama ini hidup kalian berkenan sama Tuhan? Atau kalian hanya sekedar pretending di hadapan pembina kalian? Ketahuilah, Tuhan melihat. Karena bagi Dia nggak ada yang tersembunyi. Hidup kita ini terbuka loh di hadapan Tuhan. Siapa yang mau pada malam hari ini ambil komitmen untuk tidak lagi hidup dalam manusia lama, untuk tidak lagi pretending, berpura-pura, tapi mau benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Ayo katakan sama-sama, Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, aku sadar bahwa hidup yang aku hidupi saat ini bukan aku lagi. Tapi biarlah Engkau yang hidup di dalamku. Aku serahkan hidupku Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mulai malam ini aku mau ikut kehendak-Mu. Bapa, Engkau tahu sore hari ini anak-anak-Mu membuat komitmen baru dalam hidup mereka. Jamah setiap hati, dan Engkau Allah yang sanggup merubahkan hidup mereka. Roh Kudus berkarya dalam hidup anak-anak-Mu malam hari ini, sehingga hidup mereka tidak sama lagi. Sehingga ketika mereka bertemu dengan rekan-rekan mereka, rekan-rekan bisa melihat perubahan yang dahsyat. Mereka belum menjadi saksi-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus Engkau terus berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib. Kau sungguh dahsyat.
Jadikan pujian ini menjadi komitmen kalian. My first love is my Savior. Jadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidupmu. That I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life, Jesus, 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 Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Katakan Yesus, Yesus. Benar Tuhan. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Katakan dengan sungguh-sungguh, my first love is Jesus. My first love Is Jesus. You are the one I adore. My first love is my Savior. You are the one that I live for. My first joy Is Jesus. You are the strength of my life. My first joy. My first joy Is my Master. You hold the keys to my life. Katakan Jesus. Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus. Lord Jesus. Katakan Lord Kami percaya Tuhan, sore hari ini Kau sudah berbicara buat setiap kami. Biarlah kami mau menjadi ciptaan baru, yang hidup kami semakin hari boleh semakin berubah, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam kami mengikut Engkau, di dalam pengenalan kami, di dalam iman kami, sehingga kami mau berkata bahwa hidup yang kami jalani hari-hari ini
bukan lagi milik kami, tetapi Kristus yang sudah mati buat setiap kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Pak Anton dalam seluruh kehidupannya, ketika hamba-Mu melayani, mengajar, bahkan dimanapun hamba-Mu Kau utus untuk melayani, biarlah semakin banyak orang yang menjadi mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati istri dan kedua anaknya. Terima kasih kami yang sudah mengikuti ibadah Youth sore hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan menerima seluruh berkat anugerah yang terbaik daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari saudara katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Anton yang sudah melayani.